kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai juga di pembicara terakhir. Jadi pembicara terakhir ini susah juga karena semuanya udah diomongin dari tadi. Dan saya juga mau menyampaikan tadi itu yang mulai Mas Alek, Mbak Kathleen, Mas Hans Dimas, dan yang disampaikan tadi sama Mas Asyari. Itu luar biasa lengkap dan memberikan kita semangat, dan kalau melihat begitu saya itu optimis dengan masa depan Indonesia. Tepuk tangan dulu lah buat Indonesia. Baik, saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Junanto Herdiawan, teman-teman panggil saya Iwan. Saya ini emang dulu cita-cita nggak jadi ekonomis. Dulu pengen jadi pilot gitu ya, pengen jadi terbang kemana-mana gitu, tapi ya terus ngambil sekolah S1 ekonomi, terus lanjut lagi ekonomi lagi, kemudian kerja saya udah 18 tahun jadi ekonomi. Jadi kerjanya di mana-mana, saya tempat pindah beberapa divisi, pindah ke beberapa kota, dan sempat kemarin terakhir 3 tahun saya tinggal di Jepang juga ekonomi juga masalahnya gitu loh. Jadi ada yang teman-teman kuliah ekonomi di sini? Nah ini bagus banget nih ekonomi, ada yang sekolah ekonomi gitu loh. Jadi menariknya ekonomi itu adalah kita tuh ekonomi itu selalu punya dua tangan. Kita bicara satu bagus, tapi di sisi lain kita bicara jelek. Jadi kalau tadi Mas Asyari cerita mengenai kabar baik dari Indonesia, ekonomi punya kabar buruk gitu loh. Jadi selalu ada kata namun demikian. Nah, namun demikian begini, on the other hand gitu loh. Jadi two hand economist gitu loh. Nah tapi ujung-ujungnya karena saya accidental economist juga gitu loh, karena pada ujungnya dulu nggak berniat jadi ekonomi, kemudian menjadi ekonomi. Ternyata menarik juga loh belajar ekonomi itu. Ini topik terakhir tapi memang agak berat ya. Jadi saya coba sedikit dalam 20 menit ke depan nih kita bicara yang 20 menit kita akan bicara mengenai hal yang agak berat juga. Tapi saya coba cerita. Ekonomi itu menarik karena apa yang tadi disampaikan sama pembicara-pembicara di awal, apa yang disampaikan oleh semangat-semangat tadi, itu pada ujung-ujungnya juga akan menyentuh apa yang namanya ekonomi. Karena kalau ekonominya babak belur, ekonominya naik turun, susah juga mau bikin Sunday market, susah juga kita mau bikin perpustakaan sampai mau datang, mau makan aja susah gitu kan. Jadi ekonomi ini merupakan satu elemen of continuity. Jadi kita di sini perlu sharing, ya saya coba sharing juga sedikit bagaimana ekonomi Indonesia, dan dari situ kita bisa punya jejakan yang kuat gitu loh. Jadi bukan cuma kabar baik, juga kita lihat kabar buruknya gimana. Jadi saya sering banyak teman-teman saya cerita, ini gimana sih kurs kok kayak begini terus, ekonomi kok begini-begini terus. Ya, jangan-jangan ini kebanyakan rata-rata menyalahkan orang. Wah ini sih Amerika begitu, wah ini pemerintah begitu, wah ini BI begitu. Jadi memang pada ujungnya jangan-jangan yang salah tuh bukan mereka, tapi justru kita yang salah. Nah, saya akan balik. Nah ini film, udah pada nonton kan film ini kan? Jadi di awalnya tuh Tony Stark selalu bilang, we create our own demon. Jadi sebenarnya yang menciptakan masalah itu kita sendiri gitu. Jadi belajar ekonomi itu kita kadang-kadang kalau kita melihat masalah-masalah kita, jangan-jangan masalah itu kita sendiri. Bukan salah orang lain, bukan salah Amerika, bukan salah dari luar, itu kita sendiri. Saya akan bawa 20 menit ini, kita akan cerita agak jauh sedikit ke belakang. Cerita mengenai bagaimana ekonomi itu bisa lahir. Kemudian nanti saya akan bawa lagi ke dalam dunia global, karena kalau melihat Indonesia itu tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja, tapi kita harus lihat kaitannya dengan dunia global. Tadi Mas Syahri sudah sangat baik menceritakan bagaimana keadaan negara Malaysia, India, Cina, segala macam. Kemudian ada satu faktor dalam ekonomi yang paling penting, yang sekarang menjadi masalah di mana-mana, yaitu aliran modal. Nah dari aliran modal itu baru kita menukik ke Indonesia, dan dari situ kita akan lihat masa depan Indonesia seperti apa. Kabar baiknya sudah disampaikan Mas Syahri, jadi saya agak beri kabar-kabar yang nggak begitu buruk lah, tapi menyeimbangkan. Ekonomi itu lahir ribuan tahun yang lalu karena kecelakaan sejarah. Jadi kalau yang belajar ekonomi itu mesti tahu, ekonomi itu kecelakaan lahirnya. Dulu nggak ada ilmu ekonomi, yang ada itu adalah ilmu tentang moral. Semua bertanya tujuan kita hidup itu sebenarnya apa sih? Tujuan kita ada di sini apa? Tujuan bernegara itu apa? Tujuannya satu biasanya. Yang paling dicari oleh ekonom sejak awal adalah satu, para filsafat moral. Happiness. Jadi di negara manapun, di pemerintahan apapun, happiness ini menjadi satu. Adalah tujuan. Nah, awalnya adalah
moral. Jadi semua pemikiran-pemikiran itu menuju kepada satu hal. Saya itu gimana sih caranya supaya happy gitu kan. Ada yang cari pacar biar happy. Ada yang malam mingguan hangout sama teman biar happy. Nah ini happiness menjadi satu. Nah kemudian terus bergeser kan, ilmu-ilmu itu bergeser, ada Marxis, ada komunis, ada segalanya, ada kapitalis, segala macam. Kemudian sekarang ini kapitalis itu yang menjadi satu yang menjadi hal yang paling krusial. Jadi kalau ada cerita itu kapitalisme itu kita udah punya semua. Ini sifat manusia, kenapa ekonomi itu menjadi masalah terus? Karena sifat manusia itu pada dasarnya tidak pernah puas. Jadi ada satu buku kemarin saya baru selesai baca judulnya How Much Is Enough. Udah punya satu mobil pengen dua, punya satu pacar pengen dua nggak? Nah itu inilah sifat manusia, selalu mencari yang lebih. Jadi itu awalnya bukan salah kita. Memang sudah sejak awal manusia diciptakan gitu. Kalau yang rajin membaca kitab suci tentu ingat kan, bagaimana Nabi Adam di surga itu boleh memiliki apa saja, kecuali satu ini. Satu itu juga yang dimakan. Akhirnya dihukum. Berabad-abad kemudian ada lagi yang namanya Adam juga, Adam Smith. Nggak tahu kenapa namanya bisa sama. Tapi itu juga mengajarkan kapitalisme itu tadi. Jadi ekonomi itu kemudian bergeser kepada satu hal. Dan ini yang paling penting. Jadi kalau saya mempelajari ekonomi selama ini, kita tahu ada tiga hal. Pertama adalah faktor, ada land, labor, capital. Kita punya tanah, kita punya tenaga kerja, dan kita punya modal. Saya kemarin ke Museum Sampurna, di situ awal-awalnya Sampurna tuh ibu Sampurna, dia punya tanah, tenaga kerjanya dia sendiri, dan dia punya modal. Jadi land, labor, modal inilah yang menjadi pergerakan ekonomi kita, yang pergerakan ekonomi dunia. Tapi sejalan dengan berjalannya ekonomi, sejalan dengan perjalanannya global, kapital ini kemudian melesat, semakin besar, semakin kencang. Jadi kapital itu kemudian lepas daripada modal. Jadi tahu sifat daripada modal itu apa? Sifat daripada kapital itu seperti apa? Dia seperti darah dalam tubuh, harus berputar. Jadi dia harus berputar dari rambut. Jadi mulai dari pusat kapital di Frankfurt, New York, sampai kepada Jombang, Desa Ndiwa, segala macam, itu semuanya harus berputar. Modal itu berputar. Kita tidak bisa bilang kita anti kapitalisme, karena kalau nggak ada kapitalisme, nggak ada modal, kita nggak akan ada di sini. Nggak bisa pakai gadget begitu, nggak bisa pakai baju seperti itu, nggak bisa bikin model-model baju seperti itu, karena capital. Masalahnya adalah apa? Kalau dia berhenti, begitu dia stuck di sini, yang terjadi apa? Mati atau lumpuh. Dan itu juga yang terjadi pada dunia global. Pada tahun 2008, tahun 97-98 itu terjadi di Indonesia, di Asia Tenggara, stuck, berhenti, kolaps. Dan 2008 itu terjadi lagi di Amerika ketika terjadi krisis subprime mortgage. Jadi ekonomi dunia kemudian lumpuh sampai sekarang. Kemarin ada ditutup kan ekonomi di Amerika, dia lumpuh. Dan inilah terjadi krisis global. 2008 sampai sekarang dunia dilanda oleh krisis global. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal banyak ekonom, banyak orang-orang pintar. Itu tidak terjadi sampai pada November 2008, Queen Elizabeth datang ke London School of Economy. Dia bertanya kepada para ekonom, itu semua profesor-profesor semua ya, pintar ya. Ini kan semua orang-orang pintar di sini ya, kata Queen Elizabeth. Kenapa semua profesor sini tidak bisa meramalkan terjadinya krisis ekonomi global? Dan apa jawabannya? Nggak ada jawaban. Semua profesor nggak bisa jawab. Kalau saya yang nanya mungkin nggak apa-apa, nggak dijawab. Kalau Ratu Elizabeth yang nanya nggak dijawab kan repot. Jadi emang ekonomi begitu. Dia pekerjaannya di awal tahun bisa membuat ramalan terhadap ekonomi 1 tahun ke depan, dan di akhir tahun dia bisa menjelaskan kenapa ramalannya meleset. Itu pekerjaan ekonom, dan orang masih percaya saja pada ekonom. Tapi ini sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Kenapa banyak orang-orang pintar, banyak tidak bisa melihat krisis itu tidak terjadi? Di sini kita mulai menyadari bahwa sebenarnya kita sudah ada kesalahan dalam melihat ekonomi. Ekonomi adalah soal perilaku. Ekonomi adalah soal behavior. Dan itu tadi semua diceritakan bagaimana behavior manusia, kreativitas, segala macam. Ini yang membuat pelajaran-pelajaran ilmu ekonomi itu jangan terjebak ke dalam ilmu-ilmu yang lain. Jadi kita lihat kemudian Eropa ambles.
Jadi kalau dikatakan sekarang kalau teman-teman pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, itu kelihatan sekali lesu. Jadi kalau ibaratnya ini anemia, anemik gitu loh. Tadi Mas Ahyari bilang Jepang itu hutangnya 200%. Benar, hutangnya banyak. Jadi di Jepang itu penduduknya itu hanya 125 juta, sebagian besar orang tua. Dan kalau orang tua apa yang dilakukan? Yang makan juga secukupnya aja, beli baju ya secukupnya aja kan. Kalau kita kan beli baju malam minggu beli ganti baju lagi kan, minggu depan ganti baju lagi kan. Ya, makan juga macam-macam kan, hangout di mana-mana. Itulah kekuatan anak muda. Nah itu tidak terjadi di Jepang. Jadi ekonomi lesu, di Eropa lesu, di Amerika lesu, dan inilah yang terjadi pada ekonomi dunia sekarang. Kita lihat di sini Amerika tumbuhnya hanya segitu, Eropa, Cina, Jepang, India. Tidak ada gairah. Jadi ibaratnya ini kita ekonomi dunia lagi lesu darah. Saya akan masuk ke Indonesia. Tadi kabar baiknya dari Mas Ahyar ini akan menceritakan bagaimana Indonesia the road ahead. Saya tadi pagi baru kembali dari Kuala Lumpur. Bertemu dengan beberapa bank sentral dari region ya, kemudian di makan siang mereka cerita orang Brunei pergi ke Malaysia, senang sekali di Malaysia ini, apa-apa banyak bagus, saya mau belanja begini-gini. Orang Malaysia bilang, saya lebih senang ke Indonesia, di Indonesia lebih bagus katanya. Dia ternyata sudah ke Bromo, ke Ijen, kemana, jadi luar biasa. Jadi memang sekarang kalau jalan-jalan ke Bromo udah banyak kan orang Malaysia kan, kalau jalan di Bandung di mana sudah banyak kan. Jadi memang di Asia Tenggara sendiri orang sudah melihat Indonesia ini sebagai keindahan dan potensi ekonomi. Tadi dikatakan oleh Mas Ahyari mengenai 2030. Akan ada tadi 135-175 juta itu consuming class loh. Dan itu adalah masyarakat menengah. Masyarakat menengah itu artinya ya kita-kita ini. Ya teman-teman sekalian lah. Yang daya belinya, kreativitas, inovasinya tinggi. 71% hidup di kota. Kemudian ada 113 juta skill workers. Dan ini sebuah potensi besar. Singapura tadi cuma 4,5 juta dan itu pun mungkin 1 jutanya orang Indonesia kali ya yang banyak di sana kan. Jadi sangat dibandingkan dengan kekuatan ini adalah sebuah ramalan yang dalam pengertian yang serius gitu. Ini 1,8 triliun market opportunity. Ini yang namanya masyarakat kelas menengah. Pada tahun 87 kita masyarakat menengah sini. Kemudian kita lihat sampai tahun 2010 masyarakat menengah besar. Ini tadi pendapatan per kapita kita naik. Dan orang Indonesia semakin kaya, artinya semakin memiliki kemampuan daya beli yang tinggi. Kita lihat Surabaya sekarang udah macet, bandingin 10 tahun yang lalu. Artinya orang bisa membeli apa saja sekarang kan. Mobil dia beli, gadget dia beli, jualan apa aja di Indonesia, laku. Ini kekuatan. Bandingin kalau negaranya kayak Jepang atau di Eropa dan Amerika sekarang, jualan apa aja nggak laku, karena orang nggak membeli, lesu. Jadi saya baru ngerasain harga turun itu ya di Jepang. Harga pertama 580 Yoshinoya, tahun kedua udah tinggal 380, nggak ada juga yang mau beli, akhirnya bangkrut. Toko-toko, Sogo segala macam bangkrut gitu kan. Sementara di sini terus dibuka. Inilah kekuatan ekonomi daripada masyarakat menengah Indonesia. Tuh ada yang ingat ini kan? Ada yang tahu ini siapa? Ini yang, ya itu dia Evan Dimas kemarin. Ini potensi SDM lagi tadi. Yang dilakukan oleh Mas Alek, yang dilakukan Mas Hans Dimas tadi itu kreativitas anak-anak muda Indonesia. Juga Mbak Kathleen kan tadi. Itu anak-anak muda Indonesia itu potensinya luar biasa. Tapi kemarin ada yang nge-tweet, Evan jangan pacaran sama artis ya. Terus jangan jadi iklan apa gitu. Artinya apa? Artinya ini potensi yang kalau nggak dikembangkan, kalau dibiarkan atau salah dimanfaatkan, nanti meleset. Nah ini teman-teman sekalian di sini, tekster sekalian ini, adalah sebuah potensi. Kalau nggak dikembangkan, nanti seperti yang tua-tua itu, sudah selesai gitu kan. The beauty of Indonesia ini sudah kita tidak bicarakan lagi dari ujung sampai ujung akan berarti. Dan saya akan bawa, karena saya ini di Jawa Timur, saya di BI Surabaya ya, jadi banyak ngelihat mengenai ekonomi Jawa Timur, saya amazed. Jawa Timur ini luar biasa. Jadi pertumbuhan, kalau ngomong pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur itu selalu lebih tinggi dari nasional. Makanya dulu tuh Kerajaan Majapahit di sini katanya menguasai sampai Nusantara ya. Ternyata dari zaman dulu Majapahit. Ternyata Jawa Timur itu dari zaman dulu sudah punya sebuah potensi. Nah,
Kita lihat kalau ekonomi nasional hanya 5, dia sampai 7, sampai 7. Jadi Jawa Timur ini bukan hanya alamnya, tapi potensi dari sumber daya manusianya. Dan ini yang paling penting. Dia juga menjadi hub buat ekonomi kawasan timur Indonesia. Kalau pergi ke Sulawesi, kemana tuh sayur-sayur dari Jawa Timur semua, daging sapi dari Jawa Timur. Jadi produksinya ada. Dan ini sebuah potensi. Kalau ngelihat dari angka ya. Tapi pada ujungnya kita mesti lihat realita. Ekonom selalu gitu. Tuhan ekonomi. Apakah teman-teman yakin tahun 2030 nanti ramalan McKinsey jadi kenyataan? Yakin nggak? Yakin. Jalannya susah. Jalannya berat. Jadi tahun 50-60-an, Korea, Indonesia, Malaysia punya semangat sama. Mulainya dari titik nol. Kita akan jadi negara developed country. Puluhan tahun kemudian kita kelihatan jalannya mulai beda-beda gitu loh. Ada yang senang ini, ada yang malah ini bukan malah ya delay gratification gitu loh. Tidak mau ada saat-saat kita bersakit-sakit. Kalau mau sukses itu harus sakit. Jadi untuk mencapai 2030 tuh kita nggak bisa diem. Kita mesti melihat apa sekarang masalah kita. Saya agak sedikit. Pertumbuhan ekonomi kita, Cina, India, Indonesia, itu di 2013 itu di dunia ini nggak ada negara yang tumbuh di atas 6%, kecuali 3 ini. Ketika tadi lesu semua, cuma 1-2%, bahkan ada yang resesi, cuma 3 negara yang tumbuh di atas 6%. Dan ini sebuah potensi. Tapi kita nggak bisa ngelihat, tumbuh itu apa sih sebenarnya? Buat apa tumbuh tinggi kalau hidup tidak bahagia? Gitu kan. Jadi saya mau bicara mengenai kualitas ekonomi. Jadi pertumbuhan tinggi aja tidak cukup, karena di dalam, kalau orang tumbuh tinggi itu seperti kita berlari di pinggir tebing, cuman bawahnya nggak ada, kalau nggak ada strukturnya yang kuat. Jadi tumbuh harus didukung oleh struktur. Kalau tanpa itu kita nggak akan kuat. Kita akan lihat di sini, ini ada teman-teman selalu bertanya kalau ke teman-teman, itu rupiah kapan sih jadi 8.000 lagi gitu kan. Ini masalah struktural kadang-kadang kan. Kalau kita lihat sekarang kan ekonomi global lesu. Nah ini kita lihat di sini, ini ada satu masalah yang namanya masalah struktural. Kalau orang berumah tangga itu kan kita perlu belanja, kita perlu ada pendapatan. Nah kalau belanjanya lebih banyak dari pendapatan, ujung-ujungnya kita akan tekor kan. Sampai berapa lama Pak hidup kita begini gitu kan, kalau utangnya lebih banyak tadi kan. Nah ini masalahnya, kita ada satu hal yang mesti kita lihat yang namanya current account. Ini namanya transaksi berjalan. Ketika ekspor kita turun, terus impor kita meningkat, kita akan mengalami namanya defisit. Kalau ada defisit terus jadi modal keluar, kemudian rupiah menjadi lesu. Ini penyebab utamanya. Kita lihat di sini impornya Indonesia dari tahun ke tahun terus naik. Bajunya impor, gadget impor, ramba. Tahu ramba nggak? Nah, kemarin saya ke Sidoarjo, saya ketemu sama satu pengusaha ramba, terus diajak ke kontainernya. Ternyata kulitnya dari Itali. Buset, kulit Itali. Kena buat sepatu nih, enggak buat ramba. Kulit sapi loh. Jadi ternyata kita mengimpor macam-macam. Sampai ramba pun kita impor. Ini agak serius masalahnya berarti kan. Itu saya senang sekali tadi Mas Alex cerita. Bahan-bahan dari Pasuruan, dari Pandaan, dari mana, semuanya lokal. Kalau itu pasti tidak akan mengganggu yang namanya ini. Tapi kalau semuanya kita impor, sementara ekspor kita, ekspor itu apa yang kita jual, itu cuma dari hasil bumi. Ketika harga turun ya kita nggak bisa dapat apa-apa, nggak ada added value. Kita kirim nikel harga 1, dikirim keluar, saya ilustrasinya, balik kemari 100 kita beli, padahal tadi kita beli 1. Ini masalah struktural, yang kalau dibiarkan terus-terusan, ujung-ujungnya kita akan terus-terusan defisit. Jadi kita lihat di sini, ini tantangan ekonomi. Kalau saya bilang ini hanya satu. Kemudian masalah daya saing. Ketika kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita masih negatif. Jualan-jualan kita masih negatif. Ini masalah. Kemudian juga, walaupun sudah baik, kemarin saya senang sekali, daya saing kita membaik. Tapi negara lain juga membaik. Jadi percuma dong gitu kan ya. Jadi kita harus membaik lebih cepat dari negara lain. Jadi ada 2 hal yang mulai kita kembangkan sekarang ke depan. Pertama daya saing, kedua daya tahan. Jadi percuma kalau daya tahan kita nggak ada. Di pesawat tuh kan suka ada pemberitahuan kan, hirup kalau ada oksigen hirup dulu kemudian bantu orang lain gitu kan.
Intinya hirup dulu, karena kalau kita udah kolaps, percuma juga kita membantu orang lain kan. Jadi untuk menjadi kekuatan ekonomi, kita harus kuat dulu. Nah untuk kuat itulah kita perlu mengembangkan tadi daya tahan dan daya saing. Caranya gimana? Kalau ada 1.000 orang seperti Mas Alek, ada 1.000 ribuan orang seperti Mas Hans Dimas, itu negara lain pasti akan semakin redek. Karena itu adalah kekuatan ekonomi. Lama-lama kan kita nggak perlu ngimpor lagi kan. Dan negara yang maju adalah negara yang berproduksi. Nggak ada sejarah negara yang cuman konsumsi doang, itu maju. Negara Jepang, Amerika, Eropa, semuanya negara yang berproduksi. Dan untuk berproduksi itu gampang. Yaitu dia tadi cerita-cerita, kreativitas, ide yang disampaikan oleh Mas Hans Dimas tadi. Dan nggak perlu berharap perusahaan itu gede-gede. Wah, kita kan harus seperti Astra, kita harus seperti Toyota. Enggak, karena ekonomi Indonesia itu bukan ekonomi besar. Jepang aja ekonominya ekonomi UMKM. Jadi sebenarnya usaha besar di Indonesia yang tadi besar-besar itu jumlahnya tidak sampai 1%. Selebihnya usaha di Indonesia adalah menengah kecil mikro. Tadi Mas Alek cerita mengenai usahanya, masuknya tentu di sini. Dan ini menyumbang semua kalau di total 99%. Kita lihat sumbangannya terhadap PDB 60%. Jadi ya kita inilah bisnis, bikin kreativitas apa dan kita jual keluar. Itu menjadi sebuah kelebihan ekonomi Indonesia. Ya, waktunya sedikit lagi. Habis ya. Jadi ini ya pas kan 20 menit. Jadi itu tadi kalau kita bicara potensi. Pertama kita katakan bahwa Indonesia betul punya potensi yang besar. Mas Haryadi tadi bilang kabar baik dari Indonesia dan kita harus optimis. 2030 kita akan jadi kekuatan nomor 7 ekonomi dunia. Tapi untuk mencapai ke sana jalannya nggak mudah. Dan tahun 2030 siapa yang ada di sana? Saya mungkin sudah hampir 60 loh Pak Haryadi pada tahun 2030. Tapi teman-teman sekalian akan ada di tahun 2030 itu. Jadi kalau bicara 2030, itu sebenarnya bicara kita sekarang. Karena katanya Master Oogway, the future is mystery, yesterday is history, and today is present ya, is a gift. That's why they call it present. Jadi sebenarnya jawaban untuk 2030 itu ada di sini, ada di kita semua. Dan kalau kita nggak berbuat apa-apa, potensi kabar baik yang tadi disampaikan itu, ya nggak ada apa-apa. Potensi is nothing. Kalau orang filsafat mengatakan actus mendahului potentus. Jadi kalau orang filsafat ditanya duluan mana telur sama ayam, nggak pernah bingung, jawabnya gampang. Ayam, karena ayam itu actus, sementara telur masih potentus. Nggak bisa nothing. Jadi itu yang keindahan di Indonesia kalau nanti teman-teman pulang, terus kemudian kita santai-santai lagi, nggak bekerja, terus kemudian ya kuliah lulus, saya mau kerja di luar negeri aja deh, daripada di Indonesia kacau begini gitu kan. Kita nggak akan tercapai yang 2030 itu hanya sekedar potensi. Dan ini yang saya harapkan tidak terjadi, karena senang sekali dengan semangat dari teman-teman di sini. Ini satu video, ada iklan. Ada satu iklan yang menarik yang mengatakan bahwa potensi is nothing tanpa aksi, without brain. Baik, sebagai penutup mungkin bisa di ini Mas. Hello, I'd like to order French fries, a burger. Jadi memang saya sering sekali ditanya oleh waktu saya tinggal di Jepang, semua orang, sekarang Jepang itu berusaha memindahkan banyak usahanya ke Indonesia. Karena di Vietnam adalah besar sekarang, tapi pasarnya kecil. Di Indonesia 250 juta. Mereka melihat ini sebagai sebuah potensi. Jadi hampir setiap hari itu orang mau memindahkan di sini. Dan mereka kan lagi bersaing ya. Di Korea, di Taiwan, semuanya ingin pindah. Jadi semuanya ingin pindah ke Indonesia. Dan mereka melihat bahwa 2030 itu ada sebuah kenyataan. Tapi kalau begitu terus, yang terjadi adalah pasar. Kita hanya jadi pasar aja. Kapan kita berproduksinya gitu kan. Nah ini yang menjadi tantangan. Nggak bisa Mas?
Ya oke, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Waktunya pas 20 menit. Cerita potensi lagi gitu. Saya dulu punya teman SD, pinter banget. SD, SMP, pinter bener. Kalau ujian ulangan tuh nggak pernah belajar. Nilainya bagus melulu gitu kan. Saya ketemu udah 20 tahun kemudian. Dia masih nongkrong-nongkrong aja di ujung gang gitu kan. Nggak jadi apa-apa gitu loh. Lu ngapain di sini kan? Ya gini-gini aja. Jadi memang dia jauh lebih pinter. Saya nggak pinter. Waktu sekolah SD, SMP, SMA nilainya begitu-begitu aja gitu loh. Tapi memang ujung-ujungnya saya menyadari bahwa potensi itu kalau nggak digosok ya percuma juga. Akhirnya jadi kayak teman saya itu. Sampai sekarang masih nongkrong-nongkrong di pos satpam aja gitu kan. Jadi potensi is nothing tanpa kerja keras. Jadi kira-kira itu yang bisa, ini sebagai penutup untuk menunjukkan betapa potensi itu. Terima kasih. Oke. Hello, I'd like to order french fries, a burger, and a milkshake. This is a library. I'd like to order french fries, a burger, and a milkshake. Beauty is nothing without brains. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.